Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari Dunia Trader. Nah, teman-teman, ini hari Senin tanggal 16 Desember ya. Seperti biasa menjelang siang kita akan bahas trading, kita akan belajar supply and demand, dan ini bukan signal. Jika ada teman-teman nanti melihat ada plan yang bagus dari saya, itu bukan signal tapi cara pandang saya dalam melihat market, dan jika teman-teman contek itu resiko ditanggung teman-teman sendiri. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kapan kita libur ya. Kapan kita libur trading ya. Kapan kita libur trading ya? Kan kita nggak selalu ketika charting, teman-teman. Kita nggak selalu ketika charting, nggak selalu kita ketika melihat market kita harus trading ya. Kita harus transaksi ya. Kalau saya nggak harus, teman-teman. Kita akan trading, kita akan bertransaksi ketika teman-teman harga itu sesuai dengan rules kita, baru kita akan trading. Jadi kita ketika kondisi market itu sesuai dengan rules kita, maka kita akan trading. Dan ketika teman-teman, ketika harga atau market tidak sesuai dengan rules, teman-teman, kondisinya tidak sesuai dengan rules kita, maka kita libur ya. Jadi kapan kita libur trading? Jawabannya, teman, ini kita akan tulis jawabannya di sini. Ketika harga atau market tidak sesuai dengan rules kita. Nah, tidak sesuai dengan rules kita. Ini ya. Ini adalah jawabannya ya. Jadi kalau ketika harga atau market tidak sesuai dengan rules kita, maka kita libur trading atau kita nggak bertransaksi. Jadi kita nggak memaksakan kita harus bertransaksi ya. Dan teman-teman, bagaimana rules kita? Teman-teman, kita akan bahas ya bagaimana rules kita. Kita akan bahas satu persatu. Rules kita yang pertama, teman-teman, kita punya rules ya. Kita punya rules. Kita akan taruh sini ya, rules. Kita punya rules, kita akan ganti besar. Rules kita yang pertama adalah, rules kita yang pertama tren harus jelas ya. Tren harus jelas. Nah, tren ini teman-teman kita kemarin udah bahas ya trennya. Bagaimana trennya ketika para EMA itu udah beririsan ya, merah, kuning, hijau di langit yang biru, entah itu naik, entah itu turun ya. Itu harus beririsan dulu ya. Ketika itu sudah beririsan, teman-teman, ketika trennya jelas ya, baru kita akan lanjut ke rules yang kedua. Ya, ketika trennya aja belum jelas, maka kita libur, kita akan skip, teman-teman. Kita nggak trading, kita akan libur. Jadi kita nggak memaksakan kita harus entry, enggak ya. Tapi kalau kondisinya emang benar-benar nggak memungkinkan untuk entry, ya kita nggak akan paksain, kita gambar sana sini, yang akhirnya terasa dipaksain ya. Kita harus kita harus objektif ya, sesuai dengan kondisi market yang ada. Ketika trennya sudah jelas, misalkan teman-teman, ketika trennya sudah jelas, maka kita akan mencari supply and demand ya, supply and demand. Nah, jika trennya jelas ya, kita harus mencari supply and demand. Dan ketika misalkan trennya jelas tapi SND-nya nggak ada ya, maka kita akan libur ya. Ketika dua-duanya ini nggak ada, teman-teman, ketika misalkan yang satu ada, yang satu nggak ada ya, libur ya. Apalagi dua-duanya nggak ada ya. Kalau dua-duanya nggak ada ya pasti libur ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kita akan langsung cari kasus setelah ini, teman-teman. Bagaimana kalau misalkan kondisi libur atau enggak ya. Jadi itu intinya, teman-teman ya. Harusnya adalah ketika trennya harus jelas. Setelah itu kita akan cari SND ya. Trennya jelas tapi SND-nya nggak ada ya, kita libur, teman-teman. Apalagi dua-duanya gitu ya. Kalau SND-nya ada tapi trennya nggak jelas ya, kita libur juga, teman-teman. Ya, kedua syarat ini harus ada ya.
nggak boleh salah satu, ya, nggak boleh salah satu. Itu di rules pribadi saya, teman-teman, ya. Oke, kita akan coba, teman-teman, kita akan coba lanjutkan ke contoh kasus, ya. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh kasus. Ini adalah SAW USD, kita akan tambahkan dari SAW USD, ya, seperti biasa. Nah, dari SAW USD, nah, teman-teman bisa melihat ini di H1, teman-teman, ya. Di H1 SAW USD ini trennya nggak jelas, ya. Biasanya kalau trennya nggak jelas seperti ini, ya, merah, kuning, hijau di langit yang biru ini adalah berantakan, maka akan saya skip, libur, ya. Saya nggak akan pikirkan di mana SND-nya, ya. Saya nggak akan memikirkan itu, ya. Karena di step awal, teman-teman, ini udah nggak jelas, ya. Di step awal, di rules awal, ini udah nggak jelas. Maka saya nggak akan memikirkan saya harus entry di mana, saya harus buy di mana, ya. Saya akan skip, ya. Saya akan skip. Oke. Nah, ini BTC USD, teman-teman. Nah, BTC USD ini trennya jelas, ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru beririsan, dan ini adalah uptrend, ya. Setelah itu rules yang kedua, teman-teman, yang tadi adalah kita akan cari supply and demand. Kalau nggak ada juga, maka kita akan libur. Karena ini trennya adalah naik, maka saya nggak akan berpikir sell. Saya hanya berpikir buy saja, ya. Karena follow trend, ya, follow trend. Maka kita akan mencari di mana letak kita buy-nya, misalkan seperti itu. Kalau nggak ada, ya kita akan skip, ya. Coba kita akan cari, ya, kita akan marking aja, ya. Di sini ada, nah, misalkan di sini ada. Ini ada, ini saya gambar warna biru. Ini ada drawbase rally, ini ada drawbase rally, ada DBR, misalkan seperti itu. DBR, ya, ini ada drawbase rally yang cukup dekat dengan EMA 200, ya, misalkan seperti ini, ya. Kita ada rules di sini, misalkan, ya, boleh, ya. Entah itu drop base rally, rally base rally, drop base drop, rally base drop, ya. Boleh, ya. Yang penting searah dengan tren, ya. Kita akan cari kasus lagi. Ini trennya nggak jelas, NZD/JPY, ya. Maka berarti di pair ini kita libur, kita nggak transaksi, kita nggak usah memikirkan di mana kita buy, di mana kita sell, ya. Kalau saya, kalau rulesnya seperti itu. Trennya nggak jelas, kita nggak akan trading karena kita nggak tahu, ya. Kita mau jadi seller atau buyer, ya. Trennya nggak jelas soalnya, ya. Ini yang kemarin, ya. Ini plan yang kemarin kita punya area buy di sini, teman-teman. Ini ada rally base rally dan ini nggak tahu bakalan SL atau enggak. Ya, kita akan lanjut ke materi, ya. Ini udah TP 1/2, teman-teman. Ini yang plan kita yang kawan hari GBP/JPY, ya. Kenapa kita punya plan di sini, teman-teman? Di sini ada rally base rally yang konservatif, ya, tapi nggak kepanggil, ya. Dia merespon yang area 2 ini, ya. Area 2 ini udah banding 3, ya. Kita akan lanjut aja. Nah, ini teman-teman, GBP/CHF ini trennya uptrend, cuman harganya udah ke bawah, teman, dan kita nggak punya rules. Nah, ini teman-teman, ini trennya jelas, ya, trennya jelas sebenarnya, cuman di sini kita nggak punya area SND. Nah, trennya jelas, ya, trennya adalah uptrend, ya, cuman ini udah mulai harga koreksi dan kita nggak punya supply and demand. Karena trennya naik, ya, karena trennya naik berarti kita harus cari area buy, dan kita nggak punya area buy di sini, ya. Maka kita juga akan libur, kita nggak akan trading di sini. GBP/CAD ini juga trennya nggak jelas, teman-teman. Ini berantakan, kita akan skip. GBP/AUD ini juga ini kita punya plan di sini kemarin dan ini belum memantul, ya, cuma memantul di sini aja, ya. Entah SL entah apa, ini kita akan lihat nanti. Kita akan lanjutkan ke materi aja. Nah, ini teman-teman, euro NZD ini kondisinya lagi uptrend. Apakah kita punya area buy? Kita akan coba lihat, ya. Ini kondisinya adalah uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Oke, rules yang pertama kita punya, ya. Berarti kita trennya adalah naik, maka kita fokus untuk buy, maka kita akan jadi buyer hari ini. Tapi apakah kita punya area yang cukup menarik? Mungkin area agresif, ya, mungkin area agresif di sini, ya, mungkin area agresif di sini, ya. Kenapa di sini? Karena di sini ada drop base rally, ya, drop base rally. Ya, jadi seperti itu, teman-teman, ya. Ya, kita akan lihat di contoh yang lain.
Euro JPY ini kondisinya juga lagi uptrend, ya, lagi uptrend berarti kan kita fokus untuk menjadi buyer, ya, karena kondisinya lagi naik, ya. Maka kita akan cari supply and demand, ya. Mungkin di sini kecil, ya. Di sini bisa deh, ya, di sini bisa. Nah, di sini ada Drawbase Rally, ya. Ini ada Drawbase Rally, ada DBR, ya. Kita akan coba lagi cari. Nah, ini kondisinya lagi belum jelas, teman-teman, karena EMA-nya masih belum beririsan, ya, libur, ya. Ini kondisinya lagi uptrend, ya, lagi uptrend. Euro CHF kondisinya lagi uptrend, ya. Cuman, teman-teman, kita nggak punya area SND yang cukup menarik, ya, maka juga kita akan libur, ya. Jadi ketika kita trennya udah jelas tapi kita nggak punya area yang cukup bagus, SND yang cukup bagus, berarti kan kita fokus area buy dan kita nggak punya area buy, maka kita akan libur, ya. Ini kayaknya banyak yang libur ini, teman-teman, banyak yang nggak trading karena trennya apa? Karena nggak punya area yang cukup jelas. Ini juga belum terlalu jelas, ya, belum terlalu beririsan, teman-teman, untuk Euro CAD, maka kita juga akan libur. Euro Aussie ini kondisinya juga lagi sideways, ya, EMA-nya belum beririsan dengan bagus, ya, maka kita juga akan libur. Ini CHF JPY, teman-teman, ini area kita yang kemarin, ini belum TP3, teman-teman, belum TP3. Ya, kita punya area di sini, kenapa? Karena di sini ada rally base rally yang searah dengan tren. Trennya adalah naik karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya di atas EMA 200, dan ini udah di TP2, teman-teman bisa melihat udah TP2 di sini, dan setelah itu dia kembali lagi ke area kita. Dia mantul lagi, udah kena TP1/2 lagi di sini, ya. Tinggal final target kita, ya. Final target kita di sini, ya. Nah, di sini nanti, ya. Di garis ini adalah final target kita di TP1/3, ya. Jadi untuk saat ini belum, ya, belum. Kita nunggu, ya. Kita nunggu 1/3-nya. CAD CHF ini libur, teman-teman. Kenapa? Karena trennya nggak jelas, makanya kita skip, ya. Ini juga CAD JPY kondisinya masih belum beririsan, ya. Ini bisa dikatakan uptrend, teman-teman. Cuman tinggal nunggu dikit aja beririsan. Dan kita juga nggak punya area yang cukup bagus di sini, ya. Libur juga. Aussie USD ini juga kondisinya lagi belum terbentuk dengan bagus, ya, kita libur. Aussie NZD ini kondisinya lagi uptrend sebenarnya, teman-teman, dan ini kenapa dia bisa mantul di sini, ya. Ini harusnya, nah, di sini ada rally base rally, ya. Ini ada prozone, ya. Ini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Nah, ini kemarin kita nggak bahas ini, ya, nggak, karena kita bahas materi yang lain, ya. Jadi Aussie NZD ini kenapa dia bisa mantul, teman-teman? Karena teman-teman bisa melihat trennya lagi uptrend, ya. Dan di sini ada rally base rally ini, ya, prozone. Ini kalau saya besarkan seperti ini, ya. Ini ada prozone, makanya dia mantul, ya. Ini kalau 1/1 aja udah dapat, ya. Ini lihatnya di mana? Teman-teman bisa turunkan time frame di 30 mungkin, ya. Kita akan lihat di 30. Nah, ini, teman-teman. Nah, ini ada rally base rally di time frame kecil, ya. Maka di time frame 60 jadinya seperti ini, ya. Ini adalah prozone. Ya, kenapa dia bisa mantul? Karena di sini ada rally base rally, ya. Kita akan lanjutkan lagi, ya. Aussie CHF ini skip, ya. Ini kita libur karena trennya nggak jelas, berantakan. Ini juga trennya nggak jelas, berantakan. Nah, ini kemarin kita punya plan di sini, ya, ada rally base drop, trennya adalah turun, di sini ada rally base drop, ya. Cuman, ya, masih belum terpanggil. USD CAD ini trennya adalah uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya di atas EMA 200, tapi kita nggak punya area yang cukup bagus, ya. Di sini ada rally base rally, cuman weeknya terlalu berantakan, ya. Saya nggak suka, kita akan skip. Ini juga sama, USD CHF, ya, trennya lagi uptrend, teman-teman, ya. Cuman kita nggak punya area SND-nya, ya. Kita nggak ada SND-nya. Ini cukup jelek, ya. Di sini ada base, cuman cukup jelek, base-nya nggak saya sukai, ya. Maka saya akan skip juga. USD JPY ini kondisinya lagi uptrend, teman-teman, lagi uptrend. Dan kita juga nggak punya area yang cukup menarik, ya.
untuk di USD JPY ini. Di sini ada rally base rally, cuman base-nya kurang begitu bagus ya. Base-nya kurang begitu bagus ya. Atau cari yang drop base rally-nya, ini ada drop base rally ya, cuman wait and see aja deh ya, wait and see aja karena nggak begitu bagus base-base-nya. GBP USD ini kondisinya lagi belum terlalu jelas trennya, teman-teman, lagi belum terlalu jelas ya. Kita akan skip. Di sini ada rally base drop, cuman trennya nunggu. Euro USD ini juga nggak jelas. NZD CHF ini udah 1:2 ya. Kita punya plan di sini ya. Ini udah di 1:2 ya. Setelah itu sideways ya, nggak tahu bakalan kena SL atau 1:3 ya. Tapi trennya sekarang nggak jelas. NZD CAD nggak jelas. AUD JPY juga nggak jelas, berantakan. SAU USD nggak jelas, ini yang pertama kali ya. Jadi itu teman-teman, kenapa kita bahas ini, karena saya sudah intip tadi pagi ya, sempat intip, trennya sekarang banyak yang nggak jelas ya, kita nggak punya banyak plan, maka kebetulan kita bikinkan materi materi aja. Kenapa kita nggak trading? Karena trennya banyak yang nggak jelas, dan kita bikinkan sebuah materi yang cukup bagus menurut saya ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kita nggak bisa kasih cara pandang plan yang bagus. Emang kondisi marketnya emang nggak memungkinkan di H1 untuk trading ya. Mungkin itu aja. Jika video ini bermanfaat, teman-teman mohon untuk di-share dan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan ini bukan signal, jika ada signal, teman-teman jadi nggak perlu diikuti ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.